Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada malam hari ini. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat fardu isya berjamaah dilanjutkan dengan salat sunat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada malam hari ini, semoga Allah akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada Nabi, semoga kita mendapat syafaat dan pertolongan di hari yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini kita mungkin diguyur oleh hujan, sehingga kita mungkin sebagian saudara-saudara kita banyak yang tidak sempat hadir ke masjid yang kita cintai ini. Namun kita yang diberikan oleh Allah kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir ke rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah catat langkah dan ayunan kaki kita ini ke rumah ibadah ini sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini yang sudah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yakni 4 tipikal anak menurut Al-Quran. 4 tipikal anak menurut Al-Quran. Di dalam Islam anak memiliki 4 posisinya. Yang pertama, anak sebagai penyejuk hati. Kenapa anak dikatakan sebagai penyejuk hati, penenang hati sebagai orang tua? Yakni anak yang menyejukkan hati kita selaku orang tua adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya artinya anak ini adalah anak yang dididik dengan ilmu agama, dibekali nilai-nilai agama, sehingga anak kita
berbuat baik kepada kedua orang tuanya ini adalah salah satu untuk menyejukkan dan menenangkan hati kita. Jadi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian anak itu juga anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena anak yang taat kepada Allah dan Rasul, berarti anak kita ini adalah anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Sehingga menimbulkan ketenangan atau hati kita itu akan menjadi sejuk. Menjadi tentram. Kenapa? Karena anak mau berbakti kepada kedua orang tuanya disebabkan oleh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu anak sebagai penyejuk hati ini tentu tidak terlepas dari kepada kedua orang tuanya. Kalau kita memberikan nilai-nilai keagamaan kepada anak kita terlebih dahulu tentu orang tuanya adalah orang tua yang soleh dan solehah. Orang tua juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak yang lahir yang kita didik itu akan menimbulkan, akan menenangkan, akan menyejukkan jiwa dan hati kita terhadap anak-anak yang soleh atau anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka Allah dan orang-orang yang berkata, Rabbana hablana, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk atau penenang hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi anak yang sebagai penyejuk hati kedua orang tua itu adalah bahwa orang tua kita mungkin dia di waktu kecil selalu mendoakan anak baik di dalam kandungan sampai anak lahir. Kemudian anak tentu juga beranjak umur dari 1 sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Sehingga anak-anak usia yang muda, yang usia sekolah, tentu kita bisa melihat ini ada anak kita, ini anak yang baik. Ini akan menimbulkan ketenangan hati kita, penyejuk hati kita. Karena tidak semua anak akan menimbulkan, mendatangkan penyejuk hati dan jiwa orang tuanya. Apalagi karakter anak kita. Maaf, mungkin anak itu mungkin anak-anak yang nakal. Kalau anak-anak yang nakal itu tentu tidak akan menimbulkan ketenangan atau memberikan kesejukan kepada hati kita, jiwa kita. Tentu kita akan gelisah melihat perilaku dan tingkah laku anak kita itu. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Yang kedua adalah anak sebagai perhiasan bagi kedua orang tuanya. Anak sebagai perhiasan bagi kedua orang tuanya. Apa maksud dari perhiasan bagi kedua orang tuanya?
Artinya anak ini diberi perlakuan yang baik, diberi penjagaan yang baik, sehingga anak kita itu menjadi anak-anak yang baik. Kalau anak yang baik, tentu kita selaku orang tua bagaikan hiasan dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena bukan maksud hiasan dalam rumah tangga itu anak-anak yang cantik, yang gagah, yang bagi laki-laki. Tapi bukan itu maksudnya. Tetapi kita memberikan perlakuan baik kepada anak kita. Kita jaga anak kita. Kita berikan kasih sayang kepada anak kita. Kalau kita selaku orang tua selalu mencurahkan kasih sayang, selalu memperhatikan anak-anak kita, maka anak itulah sebagai perhiasan di rumah tangga kita. Apalagi anak itu anak yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah. Anak sebagai perhiasan dalam rumah tangga kita itu, ini juga tidak terlepas dari kedua orang tuanya. Kalau anak-anak kita menjadikan ketentraman di rumah tangga kita, ini juga tidak terlepas dari peranan kedua orang tua. Dijadi apakan anak kita? Kalau kita mendidik anak dengan baik, memberikan kasih sayang yang baik, memberikan makanan-makanan yang baik, insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang baik, yang patuh dan taat kepada kedua orang tua, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Yang ketiga adalah anak sebagai ujian atau cobaan bagi orang tua. Ada anak-anak kita, Bapak Ibu, ujian bagi kita sebagai orang tua. Maksudnya anak-anak yang keras, yang tidak mau dididik oleh orang tuanya. Ini ujian bagi kita, orang tua. Karena saat sekarang ini banyak anak-anak yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Maka Allah berikan ujian kepada kita, berikan cobaan oleh Allah kepada kedua orang tuanya, tetapi kita selaku orang tua, bagaimanapun anak kita tingkah lakunya tidak baik, namun kita selaku orang tua tetap memberikan pelajaran, mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita. Keras sekali anak-anak kita tidak mau dididik, tentu kita jangan putus asa, tetapi perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini hatinya menjadi lembut, tutur katanya menjadi baik kepada kedua orang tuanya. Maka Allah katakan di dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, walaupun anak kita, harta kita menjadi ujian cobaan yang kita hadapi saat sekarang ini, insya Allah di hari esok, di hari kemudian, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita untuk mendidik, mengajarkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik. Jangan kita sebaliknya, anak kita tidak patuh kepada kita, lalu kita juga memarahi mereka, menjauhi mereka. Tetapi kalau anak kita itu melawan kepada kita, tentu kita selalu berbuat baik kepada mereka. Ini mungkin ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah, tetapi kita tidak pernah mengeluh. Selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Karena anak inilah yang akan menjadi generasi penerus. Maka oleh sebab itu, zaman sekarang ini,
kita perlu memberikan pendidikan kepada anak-anak kita mulai dari usia yang kecil. Karena kalau tidak dibekali dengan ilmu-ilmu agama, inilah yang akan selalu menjadi cobaan dalam kehidupan kita, mengayomi, mendidik keluarga kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah. Yang keempat adalah anak sebagai amanah, titipan yang harus dijaga dengan baik oleh kedua orang tuanya. Jadi anak ini yang lahir adalah pemberian Allah, titipan kepada kita yang harus kita jaga. Jangan kita mengabaikan anak-anak kita, tetapi ini titipan Allah, pemberian Allah, anak ini harus kita jaga dengan baik. Artinya anak ini titipan dari Allah. Kita berikan pendidikan ilmu agama yang baik. Sekolahkan anak-anak kita walaupun mereka itu sekolahnya sekolah umum, tetapi kita tetap memberikan ilmu-ilmu agama. Bekali anak-anak kita ilmu-ilmu agama. Atau bekali anak-anak kita dengan ilmu Al-Quran, belajar Al-Quran. Karena saat sekarang ini banyak anak-anak kita yang mau penghafal Al-Quran, mau belajar Al-Quran. Ini harus kita memberikan kepada anak-anak kita dengan yang baik. Karena titipan Allah ini tentu juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, anak yang lahir ini adalah merupakan tanggung jawab yang besar kita selaku orang tua. Mudah-mudahan anak yang diberikan oleh Allah, titipan kepada kita ini, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena anak-anak yang soleh dan soleha itu, insya Allah, dia akan mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup, baik orang tuanya yang sudah tidak ada. Maka itulah yang akan menjadi warisan bagi kita. Kepada anak-anak kita ilmu-ilmu agama. Hadirin kaum muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi 4 tipikal menurut Al-Quran itu, yang pertama adalah anak sebagai penyejuk hati. Yang kedua adalah anak sebagai perhiasan bagi orang tua. Yang ketiga, anak sebagai ujian atau cobaan bagi orang tua. Yang keempat adalah anak sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah anak. Kita selaku tanggung jawab besar kepada anak-anak dan keluarga kita, hendaklah kita selalu mempeliharanya dengan baik, berikan ilmu-ilmu agama, ajarkan anak-anak kita sholat, karena dengan ilmu agama dan anak yang taat itu anak yang mau salat, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak-anak kita itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Akhir kalam kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.